Tidak akan ada habisnya kita membahas masalah korupsi di negeri ini, karena lemahnya hukum dan tidak seriusnya lembaga instansi negara dalam menangani kasus korupsi, seolah-olah hal ini adalah hal yang wajar dan biasa di negeri ini. Dalam surveinya, pada buku pencegahan korupsi yang dikeluarkan KPK tahun 2019 menyebutkan bahwa selama periode 2004 hingga 2018 tindak pidana korupsi yang ditangani KPK melibatkan 998 orang berdasarkan profesi atau jabatan sebanyak 31% untuk anggota DPR dan DPRD, 25% pejabat ASN eselon 1 sampai 3. Untuk wali kota dan wakilnya sebesar 12% dan gubernur 2%. Berdasarkan profesi atau jabatan sebanyak 70% melibatkan pejabat publik dan anggota legislatif. Sedangkan tindak pidana korupsi berdasarkan jenis perkara dari 887 perkara sebanyak 564 kasus penyuapan, 188 kasus pengadaan barang dan jasa, dan sebanyak 46 kasus penyalahgunaan anggaran. Pada survei tahun 2018, melalui survei LSI, 60% publik menilai korupsi di Indonesia naik dalam 2 tahun terakhir. Survei ini menggunakan kontak telepon kepada responden, ada 1.200 responden dan dilakukan pengambilan survei di 4 provinsi, yakni Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan, dan Sulawesi Utara. Masing-masing 400 responden yang dilakukan tatap muka langsung pada tahun 2018 bulan Maret sampai 2021 bulan Juni. Untuk tahun 2022, responden yang menilai kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia masih buruk mencapai 36%. Rinciannya, 29,9% responden menilai buruk dan 6,3% sangat buruk. Sementara itu, responden yang menilai kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia baik mencapai 24%. Secara rinci, sebanyak 21,4% responden menilai baik dan 2,6% sangat baik. Sedangkan responden yang menilai kondisi pemberantasan korupsi sedang mencapai 30,2%. Lalu sebanyak 9,7% responden lainnya mengatakan tidak tahu dan tidak menjawab. Berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, penyelenggaraan berkewajiban melakukan penyeleksian dan promosi pelaksana secara transparan, tidak diskriminatif, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk ayat kedua, penyelenggara wajib memberi penghargaan kepada pelaksana yang memiliki prestasi kerja. Pencegahan korupsi pada sektor pelayanan publik antara lain: 1. Membuat standar pelayanan sebagai tolak ukur. 2. Membuat laporan ke Ombudsman Republik Indonesia jika menemukan jenis penyimpangan di masyarakat seperti penundaan berlarut-larut, penyimpangan prosedur, dan tidak memberikan pelayanan. Ketiga, tidak memberi hadiah atau janji kepada instansi yang berlaku. Tidak memberi iming-iming atau janji-janji setelah masalahnya yang berkaitan selesai akan diberikan hadiah. Nomor 4, memantau penetapan standar pelayanan publik di instansi tersebut. Peranan mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Untuk dapat berperan secara optimal dalam pemberantasan korupsi adalah pembenahan terhadap diri dan kampusnya. Mahasiswa harus mendemonstrasikan bahwa diri dan kampusnya bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Untuk mewujudkan hal tersebut, upaya pertama dilakukan pada awal masuk perkuliahan, pada masa penerimaan mahasiswa, di mana mahasiswa harus mengkritisi akan kewajiban internal kampus.
Setelah mahasiswa mengkontrol terhadap jalan-jalan penerimaan mahasiswa baru dan melaporkan kepada pihak-pihak berwenang atas terjadinya penyelewengan tersebut jika kampus tersebut melakukan penyelewengan. Selain itu, mahasiswa juga mengedukasi ke teman-teman atau calon mahasiswa untuk menghindari adanya praktik-praktik yang tidak sehat dalam penerimaan mahasiswa. Pada proses perkuliahan, melakukan penekanan terhadap moralitas mahasiswa dalam berkompetisi untuk memperoleh nilai setinggi-tingginya tanpa melakukan hal-hal yang curang. Kemudian, hal krusial lainnya adalah masalah penggunaan dana yang dilakukan di lingkungan kampus. Diperlukan upaya investigasi berupa kajian kritis terhadap laporan-laporan, pertanggungjawaban realisasi, penerimaan dan pengeluarannya, dan upaya edukatif penumbuhan sikap anti korupsi dilakukan melalui media berupa seminar, diskusi, dialog, dan juga melakukan perlombaan karya ilmiah mengenai pemberantasan korupsi ataupun melalui bahasa seni lukisan yang baik, drama, dan lain-lain dapat dimanfaatkan. Selain itu, tahap akhir perkuliahan pada masa ini, mahasiswa akan memperoleh gelar sarjana sebagai tanda akhir proses belajar secara formal. Mahasiswa harus memahami bahwa gelar sarjananya itu yang diemban memiliki konsekuensi berupa pertanggungjawaban moral sehingga perlu menghindari dari upaya jalan pintas. Oke, sekian videonya dari saya Okta Leonardo undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.